kita akan membahas materi bab keempat, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Di video kali ini kita akan membahas yang pertama ada pengertian manajemen sekolah dasar, yang kedua kerangka manajemen sekolah dasar, yang ketiga ada ruang lingkup manajemen sekolah dasar, yang keempat sekolah dasar yang efektif, yang kelima fokus manajemen sekolah dasar, yang keenam ada penerapan. Yang pertama kita akan membahas pengertian manajemen sekolah dasar. Pengertian manajemen sekolah dasar yaitu sekolah dasar adalah sebuah pengorganisasian sosial yang mempunyai tujuan yang ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Sekolah dasar memiliki staf sendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki. Seorang memiliki staf sendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki. Sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sumber daya. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Next, kita akan membahas kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus mengikuti pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerjasama sebagai sebuah tim. Bekerja dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang paling penting antar pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antar pegawai-pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peran penting, yaitu memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswa-siswanya. Guru-guru memiliki hak untuk mengharapkan sekolah dasar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kondisi untuk pengajaran dan pembelajaran yang baik. Next, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengkoordinasian, pemberian keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada perancangan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Pada awalnya yaitu pengakuan pekerjaan akademik, kegiatan kurikulum, ujian, progresi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Yang kedua ada distribusi kegiatan akademik dan kurikulum di antara anggota-anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga ada persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat ada persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima ada penyediaan pegawai. Yang keenam penyediaan peralatan dan termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan ada organisasi kegiatan kurikulum. Yang kesembilan pemeliharaan catatan. Yang kesepuluh pengawasan kelas secara reguler. Yang kesebelas pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Yang ke-12 ada promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi dan promosi pekerjaan guru dan lain-lain. Nah teman-teman, setelah mengetahui berbagai ruang lingkup manajemen sekolah dasar, next kita akan membahas terkait bagaimana sekolah dasar yang efektif agar dapat mencapai tujuannya. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dan sumber daya yang ada, dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Pendapat lain menyatakan bahwa sekolah dasar yang efektif harus dapat memberikan kegiatan belajar mengajar berkualitas tinggi. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini merupakan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dan segala arah, sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Bagaimana teman-teman?
Kalian sudah tahu kan seperti apa sekolah dasar yang efektif dan perbedaannya dengan sekolah dasar yang baik. Next, kita akan membahas fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Materi yang terakhir, kita akan membahas penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan, yaitu yang pertama ada pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua ada memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbagai keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekadar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat ada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang saya paparkan dapat membantu kalian dalam memahami fungsi-fungsi manajemen.